Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa li syafa'at rasulillah qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang semuanya yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih khusus kepada seluruh DKM dan senantiasa memberikan perlindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat kepada junjungan kita dengan mengucapkan sama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surah Al-Anfal ayat yang ke-74, yaitu kita kaitkan dengan bulan Muharram, maka kita kasih tema pada pagi hari ini, yaitu hakikat hijrah. Dan tentunya kita apabila kita memahami hakikat hijrah, kita nanti akan memahami nilai berhijrah, akan senang berhijrah, maka kita akan merasakan buah daripada berhijrah. Karena kita bersama-sama pada hari ini masih masuk tanggal 11 Muharram. Mungkin ada yang berpuasa pada hari ini, karena tanggal 10 itu kita sebut puasa Asyura. Disunahkan puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Bani Israil ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Surat Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun. Sangat kejam, sangat bengis, sadis. Yasumunakum su'al 'adzab,
yaitu menimpakan azab yang buruk. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa, menyembelih anak laki-laki yang baru lahir dan membiarkan hidup-hidup yang perempuan. Jadi yang laki-laki disembelih, yang perempuan dibiarkan hidup. Inilah sadis kejamnya Fir'aun. Dan balakum min rabbikum adzim, yang demikian itu adalah ujian yang besar, sangat dahsyat. Maka dari itu, karena Fir'aun yang kejam, yang sadis, maka Bani Israel diperintahkan untuk berlari. Maka dibawa berlari oleh Nabi Musa alaihi salam. Karena berlari, karena yang berlari tidak sedikit, banyak, ramai. Berapa orang yang berlari? 600.000 orang berlari meninggalkan Mesir. Dan ternyata berlarinya Bani Israel diketahui oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dikejarlah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Yang berlari 600.000 orang, dan yang mengejar alfin 1 juta orang. Kita kalau membayangkan orang 600.000 orang berlari kayak apa itu? Karena nggak semuanya itu pelari. Ada yang sepuh, ada yang masih anak-anak ikut berlari meninggalkan Mesir. Dikejarlah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya membawa senjata. Yang berlari tidak bawa senjata, yang mengejar, yang mengejar bawa senjata. Kayak apa yang modelnya berlari itu? Namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berlari di hadapan ajal laut, bagaimana kalau orang berlari di hadapan ajal laut? Pasti matilah kita ini. Dikejar oleh Fir'aun. Inna lamudrakun, wahai Musa, pastilah kami ini akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kita nanti akan dikuasai lagi, ditindas lagi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun Nabi Musa alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lamudrakun, dari surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-61. Ayat yang ke-62-nya, karena Nabi Musa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam? Kalla ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan mungkin kita tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak akan mungkin kita dikuasai lagi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ma'iya rabbi, ma'iya bersamaku, rabbi Tuhanku, sayahdin, dan akan memberikan petunjuk kepada aku dan akan menyelamatkan aku. Maka ternyata ketika Fir'aun sudah mulai dekat dengan Bani Israel, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, fadrib bi'asakal bahr, pukulkanlah tongkatmu itu ke tepi laut, bahari, laut. Maka ketika dipukulkan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, terbelahlah laut itu. Ketika terbelah laut itu, dan terbelahnya tidak hanya satu, menjadi 12 bagian, dan setiap suku dia mengetahui bagiannya sendiri-sendiri. Dia lewat, dan Fir'aun dan bala tentaranya dan terus mengejar juga. Sampailah ke tengah lautan. Ketika sampai ke tengah lautan, Bani Israel mengatakan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan kembali tongkatmu itu, biar laut itu menyatu kembali, tertaut kembali. Maka kata Allah, jangan engkau pukulkan lagi tongkatmu itu, tapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditautkan kembali lautan.
Yang membelah laut itu bukan tongkatmu itu, tapi yang membelah laut tadi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Musa mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi laut ini, satukan kembali, tautkan kembali. Maka diteruskan ayatnya tadi kalau kita baca surat Al-Baqarah ini 49-50-nya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan, kami selamatkan, Allah menyelamatkannya. Wa id faraqna bikumul bahra, maka terbelahlah lautan dan Allah selamatkan Bani Israil. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihatnya. Bayangkan 1 juta orang tenggelam di laut, Bani Israil melihatnya. Maka dari itu Bani Israel sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekejaman Fir'aun, dan dia melihat kesaksian yang luar biasa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga setiap tanggal 10 di bulan Muharram maka orang Yahudi berpuasa, Bani Israel berpuasa. Inilah secara singkatnya, yaitu puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Dan ternyata banyak sekali kejadian-kejadian tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Nuh naik kapal itu juga tanggal 10 di bulan Muharram. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanggal 10 di bulan Muharram. Diciptakannya bumi ini 10 Muharram. Ini kejadian-kejadian yang luar biasa banyak sekali di bulan Muharram. Maka ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, "Mahadha, apa ini?" Orang-orang semuanya pada berpuasa. "Hadza yaumun shalih, ini hari yang baik. Yaumun najallahu min bani Israil min aduwwihim." Yaitu hari diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa, mengajak Bani Israel untuk berpuasa. Maka ketika Rasulullah tahu bahwa orang-orang Yahudi berpuasa, Bani Israel berpuasa, apa kata Rasulullah? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas lagi untuk berpuasa sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram. Falamma furidha Ramadan, maka tatkala telah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa tanggal 10 di bulan Muharram hukumnya sunnah. Man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang hendak berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang meninggalkannya juga tidak tidak berdosa. Namun istimewa ini puasa di 10 Muharram. Istimewanya apa? Yukaffir sana. Allah akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita yang akan datang. Qablahu. Nah, ini luar biasa. Jika kita berpuasa akan menghapuskan dosa-dosa kita yang akan datang. Ya. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, disebutkan sumu Asyura wa khalifu fihi yahuda. Sumu, berpuasalah kalian semuanya. Wa Asyura di hari yang ke-10. Asyura asal katanya Asyara. Asyara kan 10 kan? Asyura pada hari yang ke-10.
Sumu Asyura, berpuasalah di hari yang ke-10. Wa khalifu fihi Yahuda, dan bedakanlah dengan puasanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya cuma sehari, tanggal 10 saja. Kita ini disunahkan Rasulullah berpuasa juga seperti puasanya orang Yahudi, tapi disuruh beda. Bedanya bagaimana? Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Sumu, berpuasalah kalian sebelumnya sehari, kalau tidak setelahnya sehari. Jangan puasa cuma satu ya, 9, 10 atau 10, 11. Yang 9 langsung langsung Asyura. Yang tidak sempat 9, 10, 11. Biasanya ada yang berpuasa. Tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Tapi kok keterlaluan, sudah dikasih kesempatan kok gak mau berpuasa, namanya tidak bersyukur. Tidak bersyukur, saya sebutkan. Jadi Bani Israel itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa menghirup udara sampai tanggal 10 Muharram. Enggak semuanya kita hidup. Saat ini ada yang sudah meninggal, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berpuasa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita bahas di sini adalah hakikat hijrah. Hakikat hijrah. Ini cerita yang panjang ini 2 jam gak cukup ya. Cuman saya kok gak ada minumnya. Hakikat hijrah. Ibu bapak, kalau kita cermati peringatan Islam itu, kalau kita cermati minimal ada 5 hari besar Islam. Ya, hari besar Islam ada 5 kalau kita cermati. Jadi ada namanya Muharram. Di Muharram kita adalah tentang hijrah, memperingati hijrahnya Rasulullah. Muharram, habis Muharram apa itu? Safar, terus Rabiul Awal. Kita memperingati apa ini? Maulid Nabi. Ya, kita memperingati Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Namun kita harus ingat, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Ada apa di situ? Nah, ini biasanya dijelaskan kalau kita sedang merayakan Maulid Nabi. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lalu Rajab. Kita Isra Mi'raj. Apa itu hasil Isra Mi'raj? Oh, sholat. Ya, Isra Mi'raj, sholat. Ya. Setelah sholat Isra Mi'raj, Rajab, habis Rajab apa? Sya'ban, ya, Ramadan. Ya, Ramadan kita akan bertemu Idul Fitri, ya, kan? Kita berhalal-bihalal. Setelah Ramadan kita ketemu di akhir bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Idul Adha, puncaknya bulan. Orang berhaji, kita yang tidak berhaji, kita berkorban, kita sholat Idul Adha. Maka ini kalau kita memahami hikmah ini sebetulnya, kita memahami hikmah yang 5 ini saja, kalau kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita, tentu kita sudah selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau 5 tadi, perayaan 5 tadi, kita benar-benar kita terapkan, kita pakai dalam kehidupan kita. Sekilas, apa hikmahnya? Yang pertama hijrah. Nanti kita bahas yang lebih lama. Hijrah. Kita berhijrah. Hijrah ini adalah alat pembuktian iman. Maka ayat ini yang saya baca, walladzina amanu wa hajaru. Bukti iman. Iman harus kita buktikan. Maka orang yang mengaku beriman berhijrah. Ketemu dengan Rabiul Awal. Apa Rabiul Awal itu?
kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal dan beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Ingat, mulai lahir sampai wafatnya Rasulullah dipakai untuk berdakwah, untuk kebaikan, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hajaru wa jahadu. Kita harus berhijrah, kita harus berjihad. Seperti ini jihad ya. Jihad bukan berarti mesti menang. Jihad bukan berarti mesti menang kita. Maka kita berjihad seperti ini. Ketika orang itu berjihad, pasti di situ ada ujiannya, ada cobaannya. Pasti ada kesedihannya. Sedih. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berjihad, berdakwah. Lalu kehilangan orang yang paling dicintainya, yang senantiasa membantu beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah. Tidak hanya dirinya mendukung Rasulullah, membantu Rasulullah, namun harta kekayaannya semuanya diserahkan Rasulullah untuk pakai untuk berdakwah. Maka ketika Rasulullah ditinggal mati istrinya, Rasulullah bersedih. Bapak-bapak kalau ditinggal istrinya sedih enggak? Oh, kok jawabannya ya? Kalau ditinggal istrinya sedih enggak ini? Nah, menceritakan Rasulullah ini ditinggal mati, Siti Khadijah sedih. Bukan alhamdulillah. Sedih. Bahkan tidak hanya Siti Khadijah yang meninggalkan beliau, Abu Thalib pun juga meninggal dunia wafat. Sedih Rasulullah yang senantiasa membantu beliau meninggal, istrinya yang dicintainya meninggal, Abu Thalib juga meninggal. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan, Amul Husni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah sedih, maka di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Isra Mi'raj itu kaitannya dengan kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan Isra Mi'raj itu adalah bulan Rajab tadi. Karena di bulan Rajab itulah meninggalnya wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Sehingga Rasulullah di Isra Mi'raj. Apa hasil daripada Isra Mi'raj? Salat. Maka kalau Rasulullah sedih, yang lalu kita telah bahas, wasna'inu bis-sabri was-shalah. Kan begitu kan? Maka kalau Rasulullah sedih, idza hazabahul amru shalah. Apabila aku sedih, sholat. Ibu bapak kalau sedih, sholat. Menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Isra Mi'raj kita sholat, menghilangkan kesedihan. Datanglah bulan yang mulia, bulan Ramadan, biar kita menjadi orang yang mulia. Kita disuruhnya berpuasa biar kita bisa mulia seperti para malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pernah durhaka kan? Tidak pernah durhaka kan? Wajar memang Allah ciptakan malaikat itu tidak punya nafsu, hanya mengikuti perintahnya Allah. Kalau manusia ini punya nafsu, namun kita disuruh mencontoh dari malaikat. Maka kita nggak makan, nggak minum di siang hari, tidak berhubungan dengan suami istri. Nah, disuruhnya apa kita? Berpuasa. Ketika kita berhasil puasa kita menjadi orang yang mulia, fitrahlah kita menjadi orang yang suci. Ketika kita menjadi orang yang suci, lalu kita ada lagi masih disuruhnya mengikuti Nabi kita yang mulia. Apa di situ di dalam Idul Adha biasanya ada kisah di situ Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita ikuti siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mulia. Abul Anbiya, bapaknya nabi-nabi.
Sehingga kita dikasih tahu cara-cara, dan ini Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arina manasikana wa tub alaina. Caranya kita berhaji dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasik, tunjukkanlah kepada kami. Surat apa ya? Surat Al-Baqarah ayat 128. Wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah manasik cara beribadah haji. Oh, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, ada lempar jumrah. Itu namanya manasik. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara beribadah, cara berhaji mengikuti siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka puncak orang yang haji apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa puncak orang yang haji balasannya tiada apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita runtut tadi hakikat kita dalam hidup kita itu, kita disuruhnya berhijrah, disuruhnya berjihad, karena jihad itu pasti ada tantangannya, ada ujiannya. Disuruh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dan setelah itu kita disuruhnya menjadi diri kita orang yang mulia. Nah, dengan bisa mulia bagaimana itu? Mulia, kita disuruhnya meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, puncaknya menjadi orang yang bersih, suci, dan menjadi orang-orang penghuni surga. Itu singkatnya seperti itu. Namun kita tidak bahas satu persatu, satu saja hijrah, ya, hijrah. Kita baru kita masuk hijrah. Di dalam surah Al-Anfal tadi disebutkan walladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang beriman itu ya wahajaru berhijrah. Maka hijrah di sini sebagai bukti keimanan seseorang. Orang yang beriman mengaku beriman hijrah. Hijrah memang saat itu pindah dari kota Mekah ke Madinah. Disuruh pindah. Hijrah ini kira-kira berat apa ringan? Saya contohkan. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya di Mekah, bisnisnya sukses, rumahnya banyak, kebunnya luas, ternaknya juga banyak. Terus ada perintah hijrah, namun diancam oleh orang-orang kafir. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau boleh hijrah asalkan kau tinggalkan hartamu dan keluargamu. Kira-kira berat atau ringan? Baik. Kalau bapak-bapak seumur ini sudah punya tempat tinggal di Jakarta itu enak. Rumah besar hanya satu, lebih dari 5. Kebunnya luas, kebun alpukat. Belakang saya kebun alpukat. Orang Betawi, kebun alpukat. Sudah kebunnya luas, bisnisnya sedang naik-naik. Lalu disuruh tinggalkan Jakarta, bahkan seluruh keluarganya suruh tinggalkan. Mau nggak kira-kira? Mau nggak seperti itu? Nah, itulah iman kita seperti itu. Tapi Abdurrahman bin Auf apa? Tinggalkan semuanya itu, keluarganya tinggalkan karena apa? Nggak mau ikut hijrah. Abdurrahman berhijrah hanya memakai baju yang dipakainya saja, tidak membawa. Itulah pembuktian iman. Kalau bapak itu kan cuma tinggalkan rumah, saya tinggalkan rumah, hijrah kemana nih? Berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Nah, ini kan namanya hijrah juga. Ya. Al-hijratu hijratani. Hijrah itu ada 2. Ayu hajirah minasu, meninggalkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu bagaimana? Sesuatu yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita paling enaknya itu jam segini tidur dulu, enak ya. Sabtu libur kok, enak gak tidur? Enak. Kita disuruh hijrah, tinggalkan tadi tempat tidur, menuju kemana? Al-ikhlas, sholat berjamaah, ada taklim. Setan yang mengganggu, palingnya yang isi Pak Sufyan lagi, bosan ya. Setan itu
Makanya kita dijadikan setan itu sebagai musuh kita. Ba'dukum li ba'din adu. Setan dijadikan musuh kita. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-36. Nah, musuh. Apa namanya musuh? Kalau namanya musuh kita harus mengalahkannya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh musuh. Setan sebagai musuh kita, kita harus bisa mengalahkan musuh kita. Semangat kita kalahkan itu musuh kita ini. Musuh namanya. Kalau enggak kita dikalahkan oleh musuh tadi. Makanya setan itu kalau menggoda manusia luar biasa Bapak. Lihat di surat Al-A'raf ayat yang 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu menunjukkan apa? Sungguh-sungguhnya setan. Maka kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak sampai itu Bapak ke masjid Al-Ikhlas. Sampai nggak sungguh-sungguh, nggak sampai. Kalau nggak sungguh-sungguh, jadi makmum lemas dulu katanya. Ya Allah, imam sudah tahiyat baru datang. Tapi kan masih dapat jamaah Pak Selain. Ya masih sejamaah. Tapi masa itu. Tapi kalau sungguh-sungguh, insya Allah ini sebelum azan itu sudah datang di sini. Kelihatan nggak orang yang sungguh-sungguh? Kelihatan. Yang lalu kita bahas ketika muhasabah. Kita sudah bahas itu sungguh-sungguh. Setan itu sungguh-sungguh menggoda kita. Maka kita harus sungguh-sungguh. Maka dari itu ada tempat yang tidak akan digoda oleh setan. Kalau tadi setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari mana yang disebut? Dari atas dan dari bawah, di bawah. Atas di tempat kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bawah di tempat bersujud merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berdoa, berzikir kepada Allah dan bersujud kepada Allah tidak akan mungkin tergoda oleh syaitan. Hijrah kita cuma berangkat ke masjid itu pulang lagi. Hijrah bukti keimanan sebagai bukti. Mau nggak hijrah? Hijrah bukti sebagai keimanan kita. Maka berat hijrah. Namun apabila kita mempunyai keimanan, kita yakin berhijrah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Orang yang berhijrah pasti ditolong oleh Allah. Siapapun yang berhijrah meninggalkan sesuatu yang buruk, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Apa itu kira-kira yang buruk? Pak Sofyan, saya meninggalkan rokok aja nggak bisa. Rokok itu karena dokter kan nggak menyehatkan. Semua dokter ngomong seperti itu. Tapi dokter sendiri juga merokok juga. Dokter sendiri nggak berusaha kalau nggak merokok pahit. Punya kawan itu dokter kerja nggak merokok pahit sih. Itu tadi hijrah ditolong oleh Allah. Rokok nggak apa-apa kalau pas sehat. Tapi kalau seumpama kalau merokok kita contoh ini ya sudah sesak nafasnya, nggak berhenti. Insya Allah nanti ditolong oleh Allah. Gampang itu. Kalau kita benar-benar sebagaimana Nabi Muhammad ketika berhijrah. Nabi Muhammad berhijrah bersama siapa? Sama Abu Bakar As-Siddiq. Diperintah untuk berhijrah. Hijrahlah Nabi Muhammad. Berangkat di malam hari. Tempat tidurnya Nabi Muhammad diganti oleh Sayyidina Ali. Bayangkan ya, menggantikan di tempat tidurnya Rasulullah. Kalau enggak tepat benar-benar mati itu. Rasulullah sudah dicari-cari luar biasa bagaimana Sayyidina Ali berhijrah. Nabi Muhammad berhijrah. Hijrah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Madinah itu arahnya kemana kalau kita ke Mekah? Utara. Ke utara ya. Namun ketika Rasulullah berhijrah bukan langsung berangkat ke utara. Kemana Rasulullah? Berangkat malah ke selatan. Arah ke Yaman ke selatan. Berangkat ke selatan. 5 km dari Mekah ke selatan, ketemulah di situ namanya gua apa itu? Yang tempat sembunyinya Rasulullah. Gua
Gua Sur. Gua Sur ini gua di situ yang nggak pernah dihuni oleh orang, nggak pernah dikunjungi oleh orang. Yang ada di gua itu senantiasa binatang buas, ular, lipat, kalajengking, ya binatang buas yang senantiasa ada di situ. Maka ketika 5 km dia melakukan suatu perjalanan dengan Abu Bakar, maka singgah tadi di gua dari Gua Sur tadi. Ya ternyata memang benar itu. Gua nggak pernah ditempati oleh manusia. Maka ketika Abu Bakar melihat di dalam gua ternyata benar banyak lubang-lubang, maka dikoyaklah pakaiannya Abu Bakar tadi untuk menyumbat lubang-lubang. Karena biar apa? Biar kalau ada binatang buasnya, ada lipannya, ada cengkehnya, ada ularnya nggak keluar, sumbat. Ternyata benar juga. Ketika sudah masuk berada di Gua Sur, beristirahat, saking penatnya Rasulullah, saking capeknya Rasulullah, maka Rasulullah tertidur di bahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di pangkuan Abu Bakar, seorang menantu tidur di pangkuan mertua. Ada nggak seperti itu? Yang mungkin yang ada di balik ya. Ini menantu ini tidur di pangkuan mertua. Mungkin kalau ada kan mertua tidur di pangkuan menantu. Ini enggak di menantu ini. Maka itu kaitannya bukan kaitannya perkawinan itu, bukan. Ini kaitannya sudah agama ini. Rasulullah dengan orang yang paling mencintai Rasulullah. Rasulullah pernah tertidur lagi pangkuan apa? Ulas Rasulullah. Ternyata benar. Lubang-lubang yang disumbat tadi, ada kalajengking yang keluar dan menggigit pahanya Abu Bakar AS. Abu Bakar kesakitan, namun ditahan. Saya takut ini membangunkan Rasulullah. Ditahan, matilah. Itu hijrah, matilah. Dipecatlah. Kalau dipecat apa yang kaitannya? Saya mau makan yang halal, saya menjauhi yang haram, saya mau buat yang benar, dipecatlah. Apa yang kaitannya biasanya? Oh, dengan jabatan biasanya. Mau nggak seperti itu? Hijrah, matilah. Akhirnya nggak tahu juga ini ternyata ini Abu Bakar. Akhirnya keluar juga itu. Ya, air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah kaget dan terbangun. Wahai Abu Bakar, kau menangis? Ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Digigit kalajengking wahai Rasulullah. Sakit. Maka langsung Rasulullah mengambil air liurnya lalu langsung ditempelkan di tempat yang digigit kalajengking. Maka seketika itu sembuh daripada sakit. Itulah termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika digigit kalajengking, memang di tempat ada tempat binatang dan yang buas di situ ada di situ. Apakah langsung tinggalkan dia keluar? Ternyata enggak juga. 3 hari dia tidak di Gua Sur. Kalau kita sudah digigit ular, kira-kira di dapur kita kok ada ular digigit ular, kira-kira kita di dapur kita takut ya? Udah takut. Ini karena apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun apapun tantangannya tetap dijalan, akan ditolong oleh Allah. Maka dari itu ketika itu 3 hari berada di Gua Sur. Ternyata apa? Orang kafir Quraisy pun juga mengejarnya. Karena Gua Sur itu kan agak ke bawah ini, bukit terus agak ke bawah. Bukan sebuahnya tuh lebar tidak, hanya cukup orang untuk. Itu aja. Kalau selonjoran juga itu kakinya tidak. Ketika Abu Bakar menunggak ke atas, ya Rasulullah, orang-orang kafir sudah mengejar kita, sudah dekat dengan kita. Namun apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha
ma'ana. Surat apa itu? Surat At-Taubah ayat yang ke-40. La tahzan, jangan kau bersedih. La tahzan. Sampai ini jadi judul buku ya. Ibu bapak punya buku tadi. Saya sering melihat orang punya buku itu. La tahzan. Nah, karangan ayat Al-Qurni. La tahzan, jangan sedih. Maka baca buku itu biar gak sedih. Yang sudah baca masih tetap sedih. Hijrahnya belum benar, masih sedih. La tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau tadi Nabi Musa, Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, kalla ma'iya rabbi sayahdi. Kalau di sini la tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kalau Allah sudah menolongnya, mudah sekali. Allah tipu orang kafir tadi. Dengan apa? Menyuruh itu laba-laba suruh bikin rumah di mulutnya gua. Laba-laba, cukup dengan laba-laba. Ketika mau masuk gua melihat ada sarang laba-laba, orang kafir mereka nggak jadi masuk ke mulut gua tadi. Itu ada sarang laba-laba itu. Mustahil kalau ada orangnya di dalam. Karena kalau dia mau memasuki mulut gua, pasti itu akan terkoyak itu, akan rusak itu sarang laba-laba. Maka akhirnya apa? Tinggalkanlah tempat itu oleh orang kafir. Nabi Muhammad selamat. Itulah orang yang berhijrah senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhijrah sebagai bukti bahwa orang itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu tidak cukup dengan kita ngaku beriman. Al-iman la bitamanni. Iman tidak sekedar angan-angan, bukan sekedar ucapan saja ya. Walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Tapi yang telah tertanam di dalam jiwa kita, hati kita ini, dan dibuktikan dari buktinya beriman kepada Allah. Hajaru, berhijrah. Buktinya ke mana dia? Berhijrah. Mana bukti keimanan kita? Tinggalkan yang buruk-buruk, tinggalkan maksiat. Ada orang kadang-kadang mengeluh sedih saja, maksudnya saya keluarga begini. Ternyata memang ada sesuatu yang dilakukan tidak benar. Ada yang tidak benar dia lakukan. Makanya Pak, hijrah. Tinggalkan yang buruk-buruk tadi, tinggalkan yang buruk. Insya Allah akan tenang di dalam hidup. Hijrah. Hajaru wajahadu. Orang yang berhijrah, maka dia berjihad. Jihad banyak tantangannya. Maka diteruskan ayatnya, walladzina awaw wa nasaru. Dan orang-orang awal, katanya awal, memberikan perlindungan, buat nasaru, dan juga memberikan pertolongan. Ada orang yang hijrah, ada orang yang menolongnya, memberikan perlindungan kepadanya. Berarti siapa ini? Berarti yang tidak berhijrah. Orang yang berada di Madinah. Orang yang berada di Madinah memberikan perlindungan pada kaum Ansar, orang yang berhijrah. Kaum muhajirin yang berhijrah, kaum Ansar memberikan pertolongan. Maka awal wa nasar. Maka baik yang berhijrah dan yang memberikan pertolongan kepada orang yang berhijrah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ini baru. Jadi untuk membuktikan keimanannya bukan hanya orang yang berhijrah saja. Yang menolong orang yang berhijrah itu juga sebagai bukti keimanannya. Dia punya kebun, ya, dia punya rumah, dia kasih itu rumah itu kepada orang yang sedang berhijrah. Dia punya kebun, kasih kebunnya. Dia yang punya kerjaan, kasih pekerjaan itu. Orang-orang yang sedang berhijrah sebagai apa? Bukti keimanannya kepada Allah.
Allah. Maka yang muhajir, ya, yang ansar sama-sama membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka adalah rezeki. Apa di sini? Nikmat wa rizqun karim. Rezeki yang mulia, nikmat yang mulia. Maka bagi siapa yang enggak mau berhijrah, silahkan. Kalau ada kesusahan, tanggung sendiri. Kalau nggak mau berhijrah, maka kita sama juga, Kalau kita kok nggak mau meninggalkan yang buruk-buruk, nggak mau meninggalkan maksiat, tanggung sendiri. Sama juga saat itu. Ketika ada orang Muslim ngaku beriman kok nggak mau berhijrah, ketika dia tetap berada di Mekah, lalu dia dihimpit oleh orang-orang yang berada di Mekah, ditindas, tanggung akibatnya sendiri. Inilah hakikat berhijrah. Jadi kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jam 6 lebih, nggak terasa. Air 2 lebih. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak ya, kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan memahami nilai kehidupan kita ini. Jadi hidup kita itu mempunyai nilai kehidupan. Puncak nilai kehidupan, bukan puncak kehidupan. Karena ada orang yang hidup itu gak punya nilai. Saya sebutkan apa? Nilai, puncak nilai kehidupan. Maka kita buktikan. Setahun ke depan kita buktikan. Apakah kita kehidupan kita bernilai pada puncak yang tinggi? Ini yang tidak perlu dijawab oleh lisan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Kekurangannya mohon maaf, dan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.